mencapai angka lebih dari 16 miliar dolar Amerika. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, Mbak Herdina. Jadi kalau dari sisi perdagangan, Vietnam memang kita mencetak surplus ya. Tetapi sebenarnya surplusnya tipis ya, tidak sangat signifikan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan trade partners yang lain. Jadi Vietnam itu hanya 3% dari keseluruhan trade partner kita. Yang paling besar adalah China, 30%. Nah, dari sisi ini maka kita bisa melihat bahwa perkongsian antara negara-negara ASEAN, tidak hanya Vietnam, itu masih sangat terbatas ya. Intra-regional trade share di ASEAN itu masih antara 24 atau 25% dibandingkan dengan misalnya di Uni Eropa yang di atas 70%. Bahkan seingat saya tahun 2011, waktu itu ketika saya ikut semacam conference dengan Surin Pitsuwan, teleconference ya. Waktu itu Surin Pitsuwan, Sekjen ASEAN pada saat itu menyampaikan bahwa pada tahun 2015 ASEAN Economic Community diharapkan akan kemudian membuat ASEAN lebih terintegrasi lagi dari sisi perdagangan. Intra-regional trade share-nya bisa sampai 30% minimal. Tapi sampai sekarang pun masih sekitar 24-25%. Apalagi kalau kita lihat masing-masing secara bilateral ya, itu sangat menyedihkan sekali sebenarnya. Kita yang paling dekat, tapi sebenarnya paling jauh di sisi yang lain juga. Nah, tetapi ternyata yang bisa kita pelajari juga ya, kalau dulu kita misalnya melihat China ya, China mencorong. Tapi sekarang seharusnya kita juga bisa belajar dari Vietnam. Bagaimana Vietnam bisa melaju sangat signifikan gitu kan dalam konteks ekonominya ya. Kalau dari sisi perdagangan misalnya, kalau kita bandingkan Indonesia dan Vietnam. Indonesia total trade-nya, jadi ekspor ditambah impor dibagi GDP, itu cuma 41%, Mbak Herdina. Sementara Vietnam itu 166%. Ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, berlandaskan itu fondasi perdagangan internasional, maka Vietnam itu kemarin tumbuh 7%, padahal kita cuma bisa tumbuh 5,03%. Pertumbuhan ini memang kesannya Vietnam kan kecil, dia tidak besar, makanya bisa melaju terus. Tapi coba lihat konsistensinya, Vietnam sangat konsisten untuk tumbuh di level di atas 5%. Dan bahkan kalau kita bandingkan lagi Mbak Herdina, tahun 2010 ini yang lebih menyedihkan lagi ya. 2010 Vietnam itu GDP per kapitanya 1.600 US dollar. Indonesia pada tahun 2010 3.000 US dollar ya, 3.000 lebih lah. Artinya kita hampir 2 kali lipatnya Vietnam. Sekarang Vietnam sudah 4.060 atau 4.080, kita sekitar 4.000-an juga, 4.500, 4.800. Ini hampir menyalip gitu kan Vietnam dalam kurun waktu 14 sampai 15 tahun terakhir. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya di satu sisi menyedihkan ya, karena kita stagnan. Di satu sisi negara-negara lain itu kok melaju dengan deras, apalagi ini tetangga kita sendiri. Yang dulu sangat tidak kita perhatikan, kita melihat Vietnam adalah ya sebagaimana Kamboja, Laos dan Myanmar ya, maka sering dikategorikan menjadi satu klaster CLMV. Tapi sekarang Vietnam sudah mencorong sendirian ya, bahkan kemudian kalau kita lihat peluang-peluang investasi paling besar itu justru kalau ke ASEAN datangnya sekarang ini ke Vietnam. Kemarin Jensen Huang datang ke Indonesia itu makan gultik di Blok M. Sementara di Vietnam tanda tangan MOU ratusan triliun. Nah, ini kan suatu hal yang sebenarnya cukup menyedihkan. Yang peluang-peluang besar investasi kita justru paling banyak ditangkap oleh Vietnam. Ada investment diversion. Nah, tadi yang disampaikan oleh Prof. Susi itu kenapa investor bisa tertarik di sana? Karena kepastian hukum, birokrasinya juga efisien dan semuanya jelas gitu kan dibandingkan dengan misalnya di Indonesia yang secara institusional mungkin cukup tertinggal dengan Vietnam. Bicara dalam konteks persaingan ya, bagaimana kita Indonesia dan Vietnam sama-sama memperebutkan investasi dari luar. Tapi di sisi yang lain saya melihat ini sebagai tidak lebih dari sibling rivalry. Jadi ini kan persaingan di antara saudara saja ya, karena kalau tadi kita melihat aspek historisnya yang disampaikan oleh Prof. Susi yang juga menjadi materi pidato Pak Prabowo tadi, kita punya semacam jalinan sejarah yang cukup signifikan. Yeah. Nah, dalam konteks itulah maka dalam teori ekonomi ada yang disebut sebagai gravitasi ekonomi. Gravitasi
dalam perdagangan antara kedua negara, interaksi antara kedua negara. Nah, seringkali intensitas antara kedua negara itu untuk kemudian berkolaborasi secara ekonomi itu ditentukan bukan hanya faktor-faktor ekonomi saja ya. Kalau kita melihat faktor ekonomi ada GDP per kapita, juga ada populasi, pasar dan seterusnya. Tapi lebih banyak dipicu juga oleh kedekatan. Bear in mind ini bukan kedekatan geografis saja ya, tapi kedekatan yang sifatnya lebih non fisik. Apa saja? Ada ideologi, ada kemudian persamaan atau perasaan satu nasib ya, pernah dijajah, pernah pernah menjadi koloni dari satu negara tertentu dan seterusnya. Itu yang kemudian bisa mengikatkan kita ya, antara satu dengan yang lain. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, dalam era ini kita semakin membutuhkan Vietnam sebenarnya. Kita saling membutuhkan lah. Tapi dalam hal ini di ASEAN kita sebenarnya seharusnya juga bisa mencontoh pada Vietnam. Kalau dulu kita mencontoh China ya. Jadi ibaratnya kalau kata Pak Ustadz dulu utlubul ilm ila bisin, belajarlah sampai negeri Cina. Ya. Tapi sekarang nggak usah jauh-jauh ke Cina. Kita belajar aja dari Vietnam karena Vietnam itu sudah memiliki unsur-unsur yang semuanya sudah dimiliki dapat dari China juga gitu kan. Bagaimana birokrasinya efisien. Kemudian bagaimana produktivitas dari tenaga kerjanya tinggi dan seterusnya. Bahkan mereka memiliki 3 pilar utama yang tidak kita miliki. Pilar pertama adalah pilar SDM. Itu SDM mereka sangat mencorong sekali, Mbak Herdina. Terus yang kedua adalah pilar institusional dari 6 governance indicator, ya, ada political stability, government effectiveness, dan regulatory quality, rule of law. Itu semua mereka miliki, gitu kan, dan kita kalah dari sisi itu juga kita harus belajar. Dari sisi infrastruktur memang kita membangun infrastruktur, tapi juga belajar dari Vietnam, infrastruktur mereka adalah infrastruktur yang terarah ya, tepat guna ya. Kita juga pernah menyaksikan ada beberapa proyek infrastruktur misalnya yang dibangun tapi ternyata tidak ada jalannya, gitu kan. Itu kan juga ada banyak terjadi di Indonesia ya. Kenapa? Karena feasibility studies-nya ternyata tidak dibuat dengan memadai. Itu kajian dari World Bank tahun 2019. Nah, Vietnam itu memiliki 3 unsur, 3 pilar pertumbuhan ekonomi yang tidak kita miliki. Nah, itu kita bisa kemudian belajar dari mereka, berkolaborasi, melakukan intensitas perdagangan dan investasi dengan mereka ya, sehingga ya, antara saudara ini satu ASEAN, satu rumah ASEAN itu bisa saling memberdayakan antara satu dan yang lain, Mbak Herdina. Ya, tapi tentu kita punya keunggulan kompetitif, Mas Fitra. Ada potensi-potensi yang mungkin bisa kita kembangkan untuk kemudian meningkatkan transaksi perdagangan antara Indonesia dan Vietnam. Kira-kira di bidang apa yang bisa kita tingkatkan? Kalau tadi Presiden Prabowo sempat mengatakan selain industri pertahanan tentunya juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan Indonesia nantinya bisa menjadi salah satu pemasok pangan bagi dunia. Apakah itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan Indonesia, mengingat Vietnam juga adalah salah satu penghasil padi yang cukup besar atau penghasil beras yang cukup besar di dunia. Bahkan beberapa tahun yang lalu Indonesia sempat mengimpor dari Vietnam. Ya, betul sekali. Bukan hanya beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang pun kita masih mengimpor dari Vietnam ya. Kalau kita lihat total ekspor dari Vietnam ke Indonesia yang paling besar kan salah satunya kan beras ya. 12% dari total keseluruhan perdagangan Vietnam ke kita itu dari beras. Sementara kita ekspor batu bara paling banyak, coal briquettes ya, sekitar 19-20%. Tapi ada satu hal yang mungkin kita bisa lihat juga dalam konteks industri ya, value added dari produksi kita. Kita juga berhasil ya untuk kemudian mengekspor stainless steel ke Vietnam yang turunannya juga ya, jadi hot rolled dan juga flat rolled stainless steel. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita telusuri lagi, nikel ketika diubah menjadi ferronikel, kemudian diolah menjadi ferronikel, terus kemudian dicampur lagi dengan krom, dicampur lagi dengan besi baja, itu jadi stainless steel. Nah, itu adalah produk turunan dari downstreaming kita ya, dan itu sebenarnya sudah bisa kita nikmati ya beberapa tahun terakhir. Tapi itu saya tidak cukup karena kita tidak hanya melihat dari sisi downstreamnya saja, tidak melihat dari sisi hilirnya saja, kita juga harus melihat dari sisi hulu. Maka industrialisasi ini merupakan satu jawaban penting atas interaksi yang lebih signifikan antara kita dengan Vietnam, terutama interaksi yang sifatnya bernilai tambah ya. Nilai tambahnya lebih, tidak hanya kemudian jual barang mentah saja ya. Coal ini kan juga barang mentah gitu kan. Kita ingin lebih dari itu sehingga value perdagangannya menjadi lebih meningkat gitu kan. Dan ketika meningkat, maka terms of trade antara kedua negara juga bisa meningkat, dan sehingga itu bisa menguntungkan, ada gains from trade ya dari negara-negara tersebut ya, baik Indonesia maupun Vietnam. Cukup.
Iya memang sempat ada perbaikan, tetapi kemudian berbalik lagi ya, Mbak Erdina kan kalau kita lihat dari perjalanan yang dalam konteks institusional governance itu juga kita sempat mengalami perbaikan, tapi kemudian memburukan lagi. Jadi ketidakkonsistenan ya antara tahun ke tahun itu yang kemudian membuat kita menjadi korban sekarang dan kemudian tidak bisa mencapai di masa depan gitu. Nah, masa depan kita kan sebenarnya kalau kita bicara tadi apa yang disampaikan Pak Prabowo 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Sebenarnya apa targetnya kalau tadi juga berbicara bonus demografi cuma sampai tahun 2038 ya, bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sebenarnya bonus demografi Indonesia sudah selesai. Tapi dalam perhitungan saya tahun 2038. Nah, artinya tidak 2045, maka waktu kita sangat terbatas dan kita tidak bisa lagi untuk main-main. Mbak Erdina, ini waktu kita bahkan cuma 5 tahun ini mungkin ya, window of opportunity-nya, kesempatan emasnya ada di sini. Jadi ketika kita ketinggalan, tidak bisa kemudian melaju ya, sebagaimana Vietnam yang melaju dalam beberapa tahun terakhir mungkin bisa meninggalkan Indonesia. Ini bisa jadi kita menjadi the segment of ASEAN. Dulu kita dengar ada Turki sebagai the segment of Europe, dulu sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia, tapi kemudian jatuh terjerembab ya semenjak tahun 1900-an awal, dan Indonesia bisa jadi ya ASEAN itu kita selalu menjadi de facto leader ASEAN, menjadi penghela ASEAN ya dimanapun itu, di forum apapun, di forum G20, di forum BRICS, di mana-mana. Tetapi ya pada akhirnya jangan-jangan Indonesia akan menjadi the segment of ASEAN kalau misalnya kita tidak kemudian berbenah ya, dan kemudian belajar dari tetangga yang paling dekat gitu, Mbak Erdina. Baik, terakhir, tapi tentu tidak ada kata terlambat ya untuk kita melakukan perbaikan, meskipun tadi Mas Fitra menyebutkan waktunya sebetulnya juga tidak panjang, waktunya terbatas. Kira-kira apa yang harus dijaga bersama, terutama tadi kan juga Presiden Prabowo menyebut ada banyak peluang misalnya di bidang kunjungan wisatawan, itu juga bisa ditingkatkan. Kita tahu misalnya sekarang ini belakangan kunjungan wisatawan Indonesia ke Vietnam juga cukup meningkat. Bagaimana kemudian sebaliknya, apakah kunjungan wisatawan Vietnam ke Indonesia juga bisa ditingkatkan lebih jauh lagi? Nah, kira-kira sebagai closing statement dari semua narasumber, saya ingin minta mungkin pertama Mas Fitra bisa menyampaikan apa yang kemudian harus betul-betul dijaga dan dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk kemudian nanti ini komitmen kerjasama ini bisa membuahkan hasil yang baik. Ya, jadi komitmen itu banyak sekali yang kita lakukan, tetapi kurang tersosialisasikan dengan baik ya, sehingga itu hanya merupakan kesepakatan di kalangan elit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita harus meningkatkan atau memperkokoh pilar-pilar pembangunan kita ya. Jangan sampai kemudian kita hanya melompat ya ke pilar yang lebih tinggi, itu kemudian meninggalkan pilar yang paling penting di tengah. Pilar apa itu? Pilar industri ya. Itu yang kemudian kita tinggalkan selama berpuluh tahun terakhir ya. Ada deindustrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur kita terhadap GDP sekarang tinggal 18%, padahal tahun 2000-an itu bisa sampai 26%. Dan kita langsung melompat ke services. Makanya kita lebih banyak kemudian menjual barang orang lain ketimbang kemudian kita memproduksi barang-barang kita sendiri. Nah, itu yang kemudian kita harus perkuat. Kita harus juga belajar dari Vietnam. Vietnam kemudian melakukan pembenahan pilar-pilar tersebut, pilar-pilar struktural, infrastruktur, SDM dan institusi yang membuat mereka melaju ya, dan pertumbuhan ekonomi mereka konsisten di 6-7%. Gitu, Mbak Erdina.